di sini para hadirin mungkin sebagian besar sudah berkeluarga. Mungkin ingin tahu nih Robo Susilo Wijoyo gimana sih cara menerapkan kesederhanaan dalam kehidupan berkeluarga. Kita lihat bahwa kehidupan berkeluarga Yusuf, Maria, Yesus itu sangat sederhana. Bagaimana kita bisa menerapkan kesederhanaan ini dalam keluarga yang modern seperti sekarang ini? Iya, kesederhanaan itu mengandaikan sikap ya, yang ada di dalam, gitu ya. Jadi bukan hanya apa yang terlihat di luar, tapi sikap berpikir sederhana, berperasaan sederhana, bertutur kata sederhana, dan bertindak sederhana. Sederhana itu memang mungkin kita harus sedikit berbicara tentang diri sendiri, tapi juga sedikit bicara tentang orang lain yang jelek-jelek gitu ya. Karena Mother Teresa itu sampai buat doa kerendahan hati. Ternyata rendah hati itu sangat sulit. Kalau saya boleh melihat di abad ini, Santa di abad ini yang luar biasa ya, kita kenal Mother Teresa itu saja mengalami darkness of the soul ya, kegelapan jiwa gitu ya. Udah ikut Yesus sedemikian rupa dengan hidup sederhana, bahkan melayani orang-orang yang miskin dan amat sederhana, pun tidak ketemu Yesus gitu. Maka saya kira pergulatan juga keluarga-keluarga supaya tetap setialah dengan kesederhanaannya, tapi kesederhanaan yang penuh cinta gitu ya. Karena kalau kesederhanaan yang dipaksakan, jadi kemiskinan itu tidak identik dengan ngelomprot loh ya. Ya. Jadi harus ditampakkan seolah-olah aku nih miskin, aku ini sederhana, aku ini enggak gitu Semakin ya. terlihat sengsara semakin senang gitu ya. Gitu. Itu sama juga kalau di dalam kitab suci, kalau biasanya di pembacaan dari Yesaya itu menjelang masa prapaskah itu, masa puasa pantang. Kalau perlu nih, kalau kamu berpuasa, minyakilah rambutmu, gitu. Cucilah mukamu. Jangan malah dibuat, oh kamu kok lesu banget sih? Iya gue lagi puasa nih. Itu jangan gitulah ya. Kok kamu ngelomprot sih? Iya saya miskin, nggak perlu gitu ya. Nah, jadi kesederhanaan itu jangan ditampak-tampakkan, tetapi justru kesederhanaan itu harus di dalamnya ada sikap, dan sikap itu adalah sikap cinta. Maka dikatakan lebih baik kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil tapi dengan cinta yang besar daripada melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar tapi dengan cinta yang kecil. That's a good point, a very good point. Ya. Nah, tepuk tangan ya, tadi Ya. itu adalah suatu poin yang sangat bagus. Ya, untuk kita semua. ada bahaya kalau tadi Pak Adi Kurdi itu bicara, saya itu hidup berkeluarga, setia, walaupun saya hidup di kalangan artis, karena saya Katolik. Ya. Maka konteks yang ingin saya katakan, justru saya ingin mengajak, mari keluarga Katolik juga meneladan keluarga Nazaret, gitu ya. Keluarga Nazaret itu adalah keluarga yang, coba lihat, mereka bersama-sama pergi ke bait Allah, ya tak? Maka ada yang ketinggalan juga itu kan tadi ya. Saya bayangkan, saya tuh senang loh, kadang-kadang sebagai pastor paroki, saya pastor paroki juga sekarang di Santo Matias Rasul Kosambi. Senang kalau melihat bapak, ibu, anak tuh ke gereja bareng, duduknya juga berderet gitu. Itu saya senang lihat. Tapi saya juga sering lihat, saya tahu ini suami istri anak, bapaknya duduk di sini, ibunya di sono, anaknya di sono, itu ada. Jadi kayaknya udah punya coupling sendiri-sendiri, gitu ya. Tapi nggak mau duduk berderet bersama. Padahal kalau dia mau perginya aja ribut, begitu duduk berderet, ada salam damai, lalu dia saling salaman dan memeluk istri dan anak. Itu saya melihat, itu mujizat yang luar biasa dari Ekaristi. Tadi kita mau perginya ribut, tapi begitu mau nyambut komuni salam damai, kenapa kita bisa jadi berpelukan? Gitu ya. Itu kan kesederhanaan. Sederhana mulai dari yang kecil-kecil gitulah. Ke gereja bareng, makan bareng, jalan bareng, berdoa bareng. Itu menarik buat saya. Gitu ya. Ini suatu hari nih, dengan segala hormat, waktu saya masih di Yogyakarta kuliah sebagai frater. Dulu ada bilang, di Sunangsono akan ada penampakan Maria. Dan benar kami malam-malam datang ke sana bersama 2 orang frater. Dan tiba-tiba memang kami melihat banyak orang yang ingin menyaksikan penampakan Maria. Tapi jujur,
saya itu melihat penampakan. Penampakan apa yang saya lihat? Saya melihat ada orang gelar koran, lalu di tengahnya masang lilin, bapak ibu dengan 2 anaknya berdoa rosario. Itulah penampakan buat saya. Kesederhanaan keluarga berdoa. Nah kalau misalnya kita tahu Mas Adi Kurdi ini punya istri satu, anaknya juga satu. Ini seperti keluarga kecil sederhana di Nazaret. Nah gimana Mas Adi Kurdi ini bisa mengkombinasikan antara kesuksesan duniawi dengan kesuksesan membina keluarga yang sederhana? Apa tips dari Mas Adi Kurdi sendiri? Susah ya, saya sebetulnya nggak setuju sukses gitu kan. Karena ya barangkali karena saya Katolik sekali lagi dan saya sudah memahami tentang bahwa semua dari Tuhan dan tidak ada rencana, tidak ada peristiwa yang kebetulan. Semua itu sudah rencana Tuhan. Jadi apa yang terjadi pada diriku ya cuman saya syukuri saja. Jadi saya tidak merasa sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Karena saya sudah tahu bahwa ini rencana Tuhan. Dan saya harus bersyukur dengan apa yang harus saya terima. Dan saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya terima. Itu yang jadi saya tidak pernah menjadi bangga terhadap sesuatu yang saya miliki atau saya capai gitu. Enggak, itu saya sendiri dulu ketika seorang anak petani sekolah, kemudian sekolah seperti itu lulus sekolah SMP, saya masuk sekolah kesenian di Jogja. Orang tua saya sedih, kok kenapa saya belajar kesenian gitu, mau jadi apa, hidupnya nanti bagaimana, nggak ada gaji, nggak ada jaminan apapun dari pemerintah gitu kan. Orang tua saya sedihnya luar biasa, saya tahu orang tua saya sedih. Karena itu saya oke deh kalau gitu saya nggak usah dibiayai, saya akan sekolah sendiri dan saya bekerja di Jogja. Saya menjual rokok di stasiun, saya bekerja apa saja yang bisa saya kerjakan. Saya penting bahwa saya tetap ingin sekolah menjadi seniman. Kenapa? Karena nggak tahu ya, waktu itu kesenian itu eksotik betul bagi saya. Saya nggak bisa berpaling gitu. Saya ingin tahu rahasia apa. Kok ada sesuatu bisa membuat orang terpukau, sesuatu bisa membuat orang terenyuh, sesuatu bisa membuat orang terpaku. Apa ini? Dan ternyata sebetulnya itulah barangkali yang dilihat Maria juga ketika semua itu harus dialaminya dengan tekun. Tanpa sadar saya melakukan ketekunan itu. Kenapa? Karena saya tidak pernah meletakkan diri saya sebagai objek. Saya selalu mencoba meletakkan diri saya sebagai subjek. Sehingga yang saya utamakan adalah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya rasakan. Bukan bagaimana saya dilihat orang, bagaimana pikiran orang terhadap saya, dan sebagainya. Itu bedanya barangkali. Itu yang menyelamatkan saya, kemudian saya bisa bertahan menjadi seniman. Tuhan memberikan karunia. Bakat saya berkembang. Dan tiba-tiba saya dipertemukan dengan seniman-seniman besar yang waktu itu saya kagumi. Kayak pelukis Avandi, Rendra, penyair. Ya, jadi dan saya tidak menganggap, nampaknya Tuhan mengabulkan apa yang saya rindukan dalam hidup saya itu untuk belajar kesenian, maka saya dipertemukan dengan itu. Dan tidak hanya itu, saya bahkan tiba-tiba dapat beasiswa untuk belajar teater di New York University. Ya, lah ini semua, apakah itu kebetulan? Enggak, saya tidak kebetulan. Saya merasa itu adalah rencana besar yang didesain ya oleh Tuhan untuk saya. Dan apakah layak kalau saya tidak setia? Harus tetap setia. Itulah makanya. Jadi begitu juga pada Bapak dan Ibu di sini. Cobalah tanya pada diri sendiri, saya telah diberikan berbagai karunia, berbagai rahmat, berbagai berkat Tuhan kepada kita. Layakkah kalau saya tidak setia? Setia, menerima, dan selalu bersyukur. Ya. Nah kalau misalnya Romo sendiri ini pertanyaan terakhir. Apa yang akan Romo sampaikan kepada para hadirin sekalian untuk meneladani jejak-jejak Maria? Iya, banyak orang pergi ke Lourdes,
pergi ke Fatima, pergi ke gua-gua Maria. Sebenarnya sama aja sih. Kalau punya duit bisa pergi ke luar negeri. Duitnya cuma sedikit, ya udah gua Maria yang di Jawa aja lah. Iya, nggak punya duit ya udah gua Maria di parokinya aja. Mau pergi ke gereja aja buat nggak punya uang buat naik mikrolet atau aja, doa di depan patung Maria di kamarnya pun sama, gitu ya. Maka sebenarnya kenapa orang berdoa kepada Bunda Maria? Mereka semua, ini bukan teori, tapi ini kenyataan. Karena ada banyak bukti. Salah satu bukti yang paling real adalah ketika misa itu ada intensi mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Misalnya itu, salah satu konkret. Berarti banyak orang berdoa melalui perantaran Bunda Maria dan doanya dikabulkan. Itu baik-baik aja. Tapi kali ini mungkin yang kedua juga perlu kita lakukan. Bukan hanya berdoa dengan perantaran Bunda Maria dan isinya cuma minta-minta terus. Tapi mari kita meneladani Maria. Dan salah satu yang bisa kita teladani dalam tema malam hari ini rupanya adalah kesederhanaan. Tapi kesederhanaan itu mengandaikan sesuatu yang lebih dalam. Setia. Setia itu kelihatannya cuma 5 huruf. Tapi banyak orang jatuh dalam peristiwa tidak setia. Seorang pelajar tidak setia belajar, akhirnya nggak naik kelas. Seorang karyawan nggak setia menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan, akhirnya harus di PHK. Seorang ibu atau bapak tidak setia, akhirnya harus cerai. Dan lain sebagainya. Bahkan ada kaum seperti saya pun tidak setia, akhirnya harus meninggalkan imamatnya. Dalam bahasa yang lebih gaul, mungkin kepanasan pakai jubah. Ketika jubah sudah panas, gitu ya. Ya, ketika judul film. Maka setialah dengan iman kita, jangan terganggu dengan aneka bisikan atau ajakan yang akhirnya membuat kita jatuh dan terjatuh untuk tidak setia. Bunda Maria figur yang setia walaupun harus mengalami aneka pergulatan dari awal, tengah-tengah sampai akhir. Nggak ada hidup yang tanpa pergulatan. Semakin bergulat, semakin dimurnikan dan semakin indahlah rencana Tuhan itu bisa kita rasakan. Pesan dari Romo Susilo Wijoyo. Nah sekarang pesan dari Mas Adi Kurdi nih untuk para hadirin sekalian untuk meneladani kesederhanaan Maria apa? Iya. Ya, mungkin ada lain tipsnya? Ya, tidak hanya setia, tapi ya kenapa dia setia? Karena dia ingin bahagia. Banyak orang di dalam mencoba mencari kebahagiaan, dia mencarinya dengan kesenangan. Nah, kalau Anda sudah mencari kebahagiaan dengan cara mencari kesenangan, siaplah kecewa. Bukan kebahagiaan yang akan didapatkan. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan dengan kesetiaan, kebahagiaan itu akan dirasakan. Itu semua sudah kami wujudkan dalam serial Keluarga Cemara sebetulnya. Bagaimana Abah, orang yang meneladani kesetiaan Maria dalam hidupnya. Ketika dia perusahaannya disegel, kemudian dia dengan setia, dia harus menjalani kemiskinan yang harus dia jalani. Menjadi tukang becak. Ya. Itu ya. Jadi bagaimana mengatasi semuanya dan karena dia setia, lalu dia selalu mendapatkan rahmat Tuhan. Karena dia selalu mendapatkan rahmat Tuhan, maka dia memiliki martabat di dalam menjalani hidup. Nah, martabat inilah nilai sebetulnya yang harus dicapai oleh setiap manusia yang hidup. Sebab kalau sampai manusia hidup tanpa martabat, apa artinya? Tuhan mengirimkan putranya ke dunia untuk menjalani sengsara salib, gitu, untuk mengangkat martabat manusia supaya tidak terjerumus. Itu intinya. Ya.
Terima kasih. Sekarang dialog kita sudah selesai pada malam ini. Kita minta tepuk tangannya kepada dua narasumber kita, Romo Susilo Wijoyo dan Mas Adi Kurdi. Kita akan segera membuka sesi tanya jawab. Ada berapa pertanyaan yang boleh diajukan? Masing-masing narasumber dua. Oh, kita hanya membuka floor 2 pertanyaan saja. Bisa dipilih siapa yang akan menjawab atau mungkin dua-duanya. 2 orang saja, silakan tunjuk jari. Ada satu di sisi kanan panggung. Satu lagi mungkin nanti akan langsung diberikan mic-nya. Oke, langsung saja dengan pertanyaannya. Silakan nanti langsung dijawab oleh narasumbernya. Dengan Bapak siapa? Nama saya Antonius Arif Priyadi. Saya dari Paroki Maria Kusuma Karmel, MK. Dipanggil Bapak siapa? Ya. Anton. Pak Anton? Boleh, Pak Anton. siapapun Oke. boleh. Ya. Begini Romo, Pak Dodi, saya nggak tahu ada roh apa yang melintas di benak saya pada malam ini. Saya kok agak bersikap ekstrim kayaknya. Kalau menurut pendapat saya, pandangan saya, bahwa kesederhanaan itu sebetulnya bisa dilihat dari bagaimana dia berpikir dan bagaimana dia bertindak, yang akhirnya akan bermuara pada sikap yang lugas, yang tidak neko-neko dan bersahaja. Kalau tadi ditampilkan di dalam tadi bahwa Maria melahirkan di palungan, menunjukkan sebuah kesederhanaan. Tetapi kalau kita renungkan bahwa dia melahirkan di palungan adalah karena keterpaksaan. Nah, kesederhanaan yang ingin saya tanyakan, kesederhanaan yang melekat dalam diri Maria itu merupakan sifat dasar yang dia miliki sejak awal atau di waktu kemudian setelah dia menerima benturan. Itulah sebetulnya yang ingin saya tanyakan. Bagaimana seseorang itu bisa menemukan suatu sikap kesederhanaan. Apakah harus melalui suatu benturan itu atau sebetulnya sudah ada dalam sikap dasar kami setiap manusia ini. Itu saja, Romo. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Anton. Ya, apa yang harus dilakukan Romo? Iya, saya langsung saja ke salah satu sisi kehidupan kita ini adalah terjebak dengan godaan hidup mewah. Ada bahaya memang hidup di Jakarta atau kota besar lainnya. Itu rumah berdempet-dempetan. Maka tak jarang kita bisa tergoda untuk membandingkan dengan tetangga. Rumput tetangga lebih hijau gitu istilahnya. Rumput tetangga lebih hijau, rumput di rumah rasanya kering. Langit di tetangga biru, langit di rumah mendung. Lalu mulai banding-bandingin. Tetangga udah punya itu, kita belum. Kamu tuh mau kayak suami tetangga tuh. Kamu tuh mau kayak istri tetangga. Kamu tuh mau kayak anak tetangga. Nikah aja sama tetangga. Ini ada bahaya banding-bandingin begitu. Lalu akhirnya berlomba-lomba. Ya tak? Lalu akhirnya bermuara pada apa? Mencari. Pengen lebih dari ini. Lalu akhirnya ketemu jalan. Dan jalan itu akhirnya yang ditempuh tidak sedikit jalan yang salah yang ditempuh. Yaitu korupsi. Walaupun tadi di ruang tunggu Pak Adi itu nggak suka dengan kata korupsi. Terlalu mewah dan terlalu indah kata korupsi. Maling wis ngono wae lah. Pak ya. Ya. Itu kan bahaya gitu ya. Hanya karena tergoda. Lihat tetangga sudah punya ini dan itu, bisa ini dan itu. Lalu kita juga pengen bisa begini dan begitu. Sebenarnya hidup harus juga jalanin apa yang ada dengan penuh syukur. Dan orang yang pandai bersyukur dengan apa yang ada, orang itu akan mudah menggapai kebahagiaan. Tapi kalau orang senang bersungut-sungut dan mengeluh, akan sulit menggapai kebahagiaan.
Kita tuh ketemu orang yang sering mengeluh itu, kita hampiri atau kita hindari? Hindari. Ketemu orang yang, aduh kalau ketemu dia kayaknya penuh syukur, gembira, adem, ayem, kita hampiri atau hindari? Hampiri. Nah saya kira tak jarang orang yang seperti itu tidak kaya raya dan biasa-biasa. Tapi berani berkata cukup dan aku bersyukur dan aku bahagia. Harapannya keluarga Katolik ya bisa punya kesederhanaan itu. Kesederhanaan yang penuh syukur. Mas Adi Kurdi ada tambahan mungkin? Ya mungkin kiatnya aja ya. Oh tips nih, Ya, tips jadi dan trik. tipsnya supaya bisa sederhana. Kalau Anda mandi di kamar mandi dan Anda yakin tidak ada orang yang melihat Anda mandi, Anda berani nggak telanjang? Iya toh? Dengan telanjang Anda mandinya jadi bersih. Karena Anda juga membersihkan tubuh Anda dengan sadar. Selesai mandi Anda akan merasakan kesegarannya. Tapi kalau Anda mandi di pantai, harus pakai bikini. Gitu. Harus pakai bikininya pun harus mereknya tertentu. Gitu. Karena apa? Karena Anda sadar bahwa Anda dilihat orang. Nah begitu juga dalam hidup. Kalau Anda meletakkan diri Anda selalu menjadi subjek, bukan Anda merasa dilihat orang, tapi Anda yang harus melihat semua yang ada di luar hidup Anda. Nanti yang muncul adalah tujuan hidup. Aku mau apa datang kemari. Nah, lakukanlah apa yang Anda mau dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh dedikasi. Saya pikir dengan ini nanti Anda tiba-tiba menjadi sederhana dengan sendirinya. Tapi Anda akan menjadi kaya karena semua yang Anda lakukan dalam hidup Anda akan menghasilkan sesuatu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk dua narasumber kita yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Anton. Kita masih punya waktu untuk satu kali pertanyaan lagi mungkin? Satu kali pertanyaan lagi. Ya, bagi yang ingin bertanya mohon acungkan jari Anda. Nah itu dia memakai baju hijau di sebelah kanan. Panggung boleh mic-nya. Oh yang itu udah pegang mic. Oh sudah ada yang pegang mic duluan, berarti dia lebih beruntung Mbak. Sudah, iya dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Neti dari Santana. Ibu Neti. Neti. Ya. Selamat malam Romo, selamat malam narasumber Pak Ibu dan Pak Willem invent tuh Pak Willem. malam ini saya tuh berpikir mungkin ini keluar dari sedikit dari Ibu Maria, tapi saya merasa begini, penuh pertanyaan. Umur waktu Yesus dari umur 12 tahun sampai dia mulai mengajar dan membuat mujizat, kemanakah Yesus kita itu? Di manakah Yesus? Dari umur 12 tahun hingga mukjizat, kemanakah Yesus? Itu pertanyaannya? Ada yang lain Bu? Oke, terima kasih Bu Neti. Mungkin bisa dijelaskan ini Romo. Iya. Nanti coba saya tanya Yesus Bu ya. Itu dia jawabannya. Dia kemana aja tuh. Tapi nggak apa-apa Bu. Pertanyaan Ibu saya kira menjadi pertanyaan banyak orang. Karena memang kitab suci tidak menceritakan Yesus pasca umur 12 tahun sampai Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Tiba-tiba dimunculkan lagi ditulis Yesus sudah antri dalam baptisan pertobatan yang dilakukan Yohanes di Sungai Yordan. Itu juga kalau tadi Pak Adi waktu ditemukan itu Yesus mengatakan sesuatu itu proklamasi Yesus. Kalau waktu di Sungai Yordan itu proklamasi dari Allah. Langit terbuka, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini proklamasi untuk siap berkarya. Ibarat kata, saya akan menjawab juga pertanyaan Ibu. Ibarat kata, pada waktu itulah Yesus sebagai imam ditahbiskan. Maka pada umur 12 sampai sebelum ditahbiskan, kayaknya dia lagi pendidikan di seminari, Bu.
Nah itu jawaban Iya. dari Romo Susilo Wijaya. Bisa aja ya Romo ini ya. Mungkin Mas Adi ada, Iya. oke Mas Adi sedikit boleh ada tambahan Iya, mungkin? Ya memang tidak tertulis. Kenapa tidak tertulis? Karena belum ada murid yang mengikuti Yesus waktu itu ya. Jadi belum ada yang membuat catatan. Gak ada bahannya gitu. Iya, nggak ada maksudnya. bahannya. Terus kemudian, tapi peristiwa banyak terjadi. Terutama peristiwa yang sangat mengesan bagi saya, yaitu ketika beliau pergi ke padang gurun. Ya, di situ dia menjalani apa ya, ujian yang luar biasa ya. Dan dia bertemu dengan iblis yang kemudian mencoba mempengaruhinya, tapi akhirnya diusir, nyala kau iblis ya, karena jangan mencobai Tuhan. Ya, nah itu juga peristiwa ketika, tapi memang tidak banyak tertulis dalam Injil ya, karena tapi saya bisa mengerti kenapa tidak tertulis karena tidak ada saksi yang menyaksikan. Tapi ketika pulang dia sampai ke sumur, ketemu wanita Samaria dan sebagainya, itu juga peristiwa yang sangat menarik. Ya. Baik, terima kasih. Nah, tadi jawaban-jawaban yang pertanyaan tadi sekaligus untuk dialog kita mengenai kesederhanaan Maria pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para hadirin sekalian. Kita kembalikan kepada panitia untuk acara selanjutnya. Terima kasih.